Selamat pagi semuanya. Bye. Good morning everyone. Good morning, everyone. How are you today? How is it going? Yes, that's today. How is it going? It means sama artinya dengan how are you? Today, Yay. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Good. Good. Okay. Before we start our class, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Miss mau minta satu orang untuk pimpin doa. Siapa yang bisa pimpin doa? Gak apa-apa, dalam bahasa Indonesia aja dulu. Siapa yang mau? Saya. Oke, namanya siapa? Ini kak. Oke, Vicky. Oke. Boleh di tempatnya aja. Sebelum kita mulai belajar mengenai kita pagi hari ini, yang penting sedang doa dan izin saya di dalam bimbingan agama Katolik doa terus. Kalau berada di surga, puji dan syukur dan banyak firman-Mu karena berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami bisa berangkat dari rumah sampai di sekolah pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini Tuhan kami akan melanjutkan terus belajar. Semoga kami dapat mengerti apa yang disampaikan guru kepada kami. Bila doa yang kami sampaikan kepadamu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, terima kasih Vicky. Miss pasang alarm dulu ya. Waktunya itu 30 menit dari sekarang. Berarti jam berapa? 11. Masih jam 11. 10 lewat 10 lewat 10 ya? Oke, jadi kalau alarmnya bunyi berarti time is over. Waktunya udah habis. Oke, mungkin ada yang bertanya, kakak ini siapa ya? Oke, so let me introduce myself. My name is Agustina Fitriana Dampur, and you can call me Miss Yona. Hai Miss Yona. Halo, boleh halo dulu. Okay, I am a student at Makassar State University in English Education. Jadi, Miss jurusannya itu pendidikan bahasa Inggris. I am at 4th semester, sudah semester 4. Oke, jadi nggak adil dong kalau cuma bisa aja memperkenalkan diri. Jadi adik-adik semua juga harus memperkenalkan diri. Dalam bahasa Inggris boleh kan? Gak apa-apa, boleh namanya aja. My name is siapa namanya? Vicky atau my name is Uto. Oke, boleh dimulai dari sebelah sana. Berdiri, namanya siapa? Tinggal di mana? Boleh di miss aja. Asamis. At least ada bahasa Inggrisnya kayak my name is siapa gitu. Lisa. Yes. Where are you from? Sorry? Oh, Minanga. Okay, give applause for Lisa. Yeah. Next. Okay, thank you, Aurel. His bread is over. Apa deh? Nama panggilannya siapa deh? Eca. My name is Anila Sari. I'm from Sibana. Sibana City. Yes. Oke. Di belakang. Nama panggilnya? Selanjutnya. Halo. Hello, my name is Chelsea. I'm from Oke. Sebelumnya yang cowok-cowok boleh maju ke depan. Apa namanya mejanya dimajuin ke depan? Ayo, lapo. Dulu.
minjam berapa? Tadi sudah sampai mana? Apaan yang khusus sama Mas Ewi? Oke. Selanjutnya. Christian, I'm from Gak apa-apa, it's okay. Gak boleh ya? Yang di depannya dulu yang pakai baju pramuka siapa namanya? Siapa namanya? Boleh. Salvador. Tadi namanya siapa? Betul lagi namanya nih? Gak boleh pakai nama samaran. Nama betulannya dipakai. Oke, selanjutnya. Gak apa-apa, gak usah diketawain, nanti aja. Namanya Vicky dari Sasakan. Belakangnya Vicky. Banawa. Yang di belakang yang pakai baju pramuka. Ini Marcelo Pakala, Marcelo Pakala, mungkin ke Marcelo, I'm from Sasakan. Selanjutnya. Nama ganti, siapa nama tak? Oke, yang terakhir. My name is Rizla Mama. You can call me Rizla. I'm from Poland. Oke, so thank you everyone. Oke, jadi sebelum belajar, Chris mau tanya dulu. Kita mau pakai 50 bahasa Inggris, 50 bahasa Indonesia, atau 70 bahasa Inggris, 30% bahasa Indonesia? 50 lebih di mix ya? Oke, ada yang bisa tebak hari ini kita belajar apa? Bahasa Inggris. Ada yang tahu topiknya? We are going to talk about the biography text. Okay, repeat after me. Kalau saya bilang repeat after me, you say repeat after me. Okay? After me. Okay, repeat after me. Repeat after me. Repeat after you, PE. Okay? Biography text. Biography text. Biography text. Okay. Okay, this is about the class. Yang pertama itu ada introduction atau perkenalan. Yang kedua ada rules of class. Ada yang tahu rules of class? Aturan kelas. Jadi in my class, I have made the rules that you should pay attention. Jadi yang pertama itu harus pay attention. Ada yang tahu pay attention apa? Harus perhatian. Kemudian ada students are expected to arrive on time. Jadi semuanya harus tepat waktu. Yang kedua, students are required to maintain attention and engage throughout the entire learning process. Jadi yang sama yang pertama tadi itu harus pay attention. Yang ketiga itu students are prohibited from engaging in informed academic dishonestly including cheating. Jadi nggak boleh nonton. Jadi in my class saya sangat mengapresiasi orang yang bekerja menurut hasil pekerjaannya sendiri, using their brain. Oke? Jadi Miss salah Kak? It's okay, never mind. Gak masalah, yang penting you know about that process. Sepakat? Gak ada ininya ya, pointannya ya.
Oke, jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan untuk menjelaskan social function atau fungsi sosial, structure and language features from the biography text. Ada yang tahu language feature apa? Ciri kebahasaan. Yang kedua, the students are able to note the main points from the biography text. Ada yang sudah pernah lakukan note taking note? Belum ya. Yang ketiga itu, the students are able to discuss the information from the text using their own words. Their own words, oke. Jadi kalian nanti diharapkan untuk mendiskusikan informasi menggunakan kata-kata kalian sendiri. Yang keempat ada the students are able to compare their final result assignment with the classmates. Jadi kalian nanti membandingkan hasil pekerjaannya sama teman-temannya. Dan yang terakhir itu ada the students are able to summarize the moral value from the biography text. Oke, ini adalah definisinya. Ada yang bisa baca? Ini terpotong nanti agak susah. Ini yang bisa. Ini tahu ya? Oke, ada yang mau jadi volunteer? Siapa yang mau pertama? Nanti ada tulisnya. Yang bisa baca siapa? Tidak apa-apa salah. Oke, jadi kita baca sama-sama aja ya. Oke, biography text is a detailed description or account of a person's life and written by someone else. Yang kedua ada social function. The social function of a biography text is to retell a person's life story and achievements, providing insight into their experiences and personality. Jadi social function yang di sini itu dia menceritakan ulang tentang kehidupan seseorang yang diceritakan. Misalnya siapa namanya? Aurel. Misalnya Aurel adalah seorang yang tangguh. Dia melewati berbagai tantangan hidup yang tidak mudah. Contohnya ya, for example. Oke. Yang ketiga ada structure. Yang pertama itu ada orientation atau introduction. The orientation introduces the subject, their background, and the purpose of the biography. Ada yang paham poinnya di sini apa? Orientation itu pendahuluan atau pengenalan. Yang kedua ada events. Events, the orientation introduces the subject, their background, and the purpose of the biography. Jadi sama seperti dalam bahasa Indonesia pasti ada events atau rangkaian peristiwa di mana events itu biasa ada klimaks. Pernah dengar istilah klimaks? Pernah dong? Yang terakhir ada reorientation atau closing. The reorientation provides a concluding summary, often including the author's perspective on the subject's impact and legacy. Jadi dia itu berisi penutup. Kemudian ada language features-nya di sini. Yang pertama ada use name of specific people. Jadi nggak boleh pakai nama samaran, harus pakai nama lengkap. Yang kedua ada use simple past tense. Ada yang tahu simple past tense itu digunakan untuk apa ya? Ada yang bisa? Untuk menceritakan masa lampau. Biasanya pakai verb to. Oke. Yang ketiga ada use of connectives to do with time.
tunggal. Dan yang terakhir itu use of action verbs atau kata kerja aksi. Aku juga bisa. Ini ada example nih, ada yang mau baca? Atau bisa disimak dulu? Atau Miss setuju boleh? Satu orang satu paragraf. Bisa? Dua orang. Oh, 2 orang ya? Ini ada 3, berarti kita butuh 6 partisipan. Siapa yang mau paragraf pertama? Bikin bisa? Siapa yang mau bilang? Rio? Bisa? Bisa dibaca? Siapa yang bisa? Oke, ini dulu, ini bisa baca ya. Tapi perhatikan. Kalau ada yang tidak perhatikan, I give you punishment. Saya kasih hukuman. Oke, Soekarno. Soekarno was the first president of Indonesia. He was born on 6 June 1991 and died on 21 June 1970. He left his country to fight against the Netherlands and the men who proclaimed independence. Okay, Soekarno was a prominent leader of nationalist movement during the colonial period. He spent more than a decade under detention before being released by the Japanese force. Oke, untuk lebih cepatnya bisa aja yang kedua sama yang ketiga ya. Oke, Insinyur Soekarno and all his nationalist fellows collaborated to collect support in spreading nationalist ideas. When Japan surrendered, Indonesian independence was declared by Soekarno and Muhammad Hatta on tanggal lahir saya ini. Yes. Jelas bahasa Inggrisnya 7 August 1945 August. Okay, repeat after me. Repeat after August. At the same time, Soekarno was appointed as the president and Muhammad Hatta as vice president. After becoming president, Soekarno had to fight once again against resisting Dutch colonization efforts. After parliamentary democracy has in berapa lagi bahasa Inggris 19? Nah, 90. Kalau 50 berapa? 50. 7. Jadi jadinya 19. Soekarno put an autocratic system called guided democracy. It successfully ended the rebellions and instability which were threatening the country. In the early 1960s, Soekarno brought the country to the Soviet by giving protection and support to the Indonesian Communist Party. Ada yang pernah dengar Partai Komunis Indonesia? Belajar sejarah? Partai Komunis Indonesia. Okay, unfortunately, the 30 September movement in 1965 ended the Communist era and Soekarno's position as president was replaced by Suharto, the man who became president for 32 bahasa Inggrisnya 30 years. Okay, after Suharto was in charge,
Soekarno was exiled to Bogor and spent the rest of his life there. Jadi di sini itu menceritakan tentang Soekarno. Dia lahir pada tanggal 19 Juni. Oke, dan wafat pada tanggal Oke, dia sendiri have limited time. Tadi sampai jam berapa ya? Sampai 10 dia. Iya, Pak. Oke. Yes, yes. Jadi di sini kita belajar how to taking notes and paraphrasing. Ada yang pernah tahu taking notes seperti apa? Taking notes itu berarti mencatat poin-poin yang penting. Kalau paraphrasing itu ada yang tahu? Paraphrasing itu? Kalau paraphrasing itu dia contohnya misalnya kita membuat satu sinonim atau satu makna yang sama dengan sebuah kalimat. Jadi dirubah bentuknya, tapi artinya sama. Bisa dipahami? Oke, taking notes. The first one is read the complete message. Read any part you don't understand. Read the complete message. Jadi dibaca semua dulu teksnya. Kemudian kalau ada yang tidak dimengerti dibaca ulang. Yang kedua ada identify important information or the specific topic and then may add ideas. And the last one is write a quick list of the important points. Use abbreviation. Jadi kalau misalnya kalau menulis ini bisa disingkat-singkat atau pakai abbreviation. Abbreviation itu singkat aja. Yang kedua ada paraphrasing. Kita bisa menggunakan cara choose synonyms for words and phrases and use grammatical structures. Ada pertanyaan? Any question so far? No. Ada ya? Bisa saya kasih tulis? Bisa. Kan jadi tugasnya? Ada. How many students in this class? Ada berapa orang? One. Dua orang bisa. Bisa dikerjakan. Oke, karena waktunya terbatas, jadi kita jawab sama-sama saja. Oke, namanya Miss. Oke, in my class you should call me Niki because this is English class. English subject. Oke, semangat. Masih semangat di semua? Have you breakfast? Sudah makan? No. Belum ya? Oke, pertanyaan yang pertama, siapa namanya Bibi Habibie? Siapa nama lengkapnya Habibie? Apa? Habib Yusuf Habibie. Di mana tempat lahirnya Habibie? Kemudian date of birth. Tanggal lahirnya. Bisa dibaca teksnya? Siapa nama istrinya Habibie? Ada yang tahu? Siapa? Siapa nama lengkapnya? Ainun. Yang cowok-cowok. 5 orang cowok siapa namanya? Siapa nama anaknya Habibie? Siapa? Baca teksnya. Dibaca teksnya. Ada dapat? Ada yang bisa bantu teman-teman? Di halaman mana? Anak apa dulu? Anak cowok. Anak
Kalau mau bertanya dalam bahasa Inggris bisa pakai begini, how to say anak in anak. How to say kedua in English. Bisa? Dapat bisa namanya dari Habibie. Ilham Akbar dan Tarik Kemal. Habibie dan Tarik Kemal Habibie. Dan di sebelah sini belum ada suaranya. Bodoh-bodoh di situ kan. Kenapa? Don't say that. Gak boleh ngomong gitu ya. Kalau di kelompok sini bisa mau tanya, kapan tanggal pernikahannya Habibie sama Ainun? Yesterday. Kayaknya 1962. Ada yang bisa temukan? 12 Mei. 12 Mei. 12. Tadi sudah terjawab ya. Oke, karena waktunya 6 menit lagi, jadi saya kasih challenge. Kita main game dulu. Ini namanya problem solving. Sudah pernah main? Pemecahan masalah. Bisa sama-sama main di pecahan. Tadi gitu. Oke, I will check your attendance. Yang pertama ada yang tadi berapa deh? Oke, yang kedua apa yang teman-teman tahu? Oke, Chelsea. Oke, kalau Patriot. Gracia Marcelo Manola, Patricia Bande, Ulu Tempabone, Christian, Sila Adwan Mama, Tri Angela, Oke, Peggy Gabriela. Ada yang bisa jawab? Ada? Ada yang bisa jawab?
Kalau yang bisa langsung angkat tangan ya. Ada yang sudah? Have you done? Oke, boleh. Baik, Bawahnya sudah ada yang bisa? Oh ya boleh. Silakan. Yes, Aris. Sudah? Bisa jawab ini? Bisa. Oke. Silakan. Ayo nanti yang selanjutnya ya. Silakan. Ayo jadi marker. Miss cuma punya satu spidol. Miss sebenarnya punya banyak game, but we have limited time. Kapan ya? Kalian liburnya kapan? Semester jadi sudah belajar. Oke, diulas first. Oke, sama Iki. Karena waktunya sudah habis. Tapi kayaknya kasih lihat video dulu deh yang nanti. Yang sudah tidak seru kan? Mana tadi video dulu? Ini trik ini, berjebak ini yang ketiga. Kalau ada yang bisa tebak ini saya kasih aja. Ini sih banyak masak dulu.
Oh. Ada yang bisa jawab ini yang baris ke 3? Dulu Pak, salah. Oh iya minyak. Dan mahal. Kayak ada sendiri. Berapa? Ada yang bisa? Berpikir secara logika. Oke, jadi dulunya itu jumlah hari dalam 1 bulan. 30. Oh, ada yang bisa berapa? Itu kan akhirannya yesterday. Itu kan kalau bulan 1 ada berapa hari? 30. Kalau bulan 2 32. Kalau bulan 3 kalau bulan 4 31. Kalau bulan 6 Oke. Bisa? Kalau yang ini? O T T F F S S. Dulunya itu number. Kalau O itu dimulai dari huruf O. Kalau Q dimulai dari huruf T. Kalau T dimulai dari huruf T. Oke. O dimulai dari huruf T. Kalau Bika? Five itu dimulai dari huruf F. Seven? Oke, yang terakhir. Kasih lagi namanya. Iya, berdua. Nanti yang terakhir di belakang. Bisa? Nanti bisa. Thank you. Tepuk tangan dulu di bawah. Oke, yang pasti tahu. Yo, jadi kita Terakhir, dimulai dari huruf D, tapi ini di akhirnya kayak name of the month, misalnya Januari di akhirnya huruf Februari huruf Maret, March, April. Jadi April berarti November sama Desember.
Yang pakai kedai. Super. Tadi ya. Kamu yang ini. Ini apa? Iya iya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini ada yang bisa menyimpulkan materi kita apa? Bahasa Inggris. Yang lain? Habibie ada yang masih ingat strukturnya biografi teks? Ada? Orient? Orient ada? Sama ada orientation. Oke, bagaimana pembelajarannya hari ini? Menyenangkan? Ya. Yakin? Yakin. Benar sih Kak? Benar. Oke, jadi ini Sarah. This is the biggest opportunity for you to improve your English skills. Ini adalah kesempatan besar kalian untuk belajar bahasa Inggris. So don't waste your time. Jangan sia-siakan waktunya kalian hanya untuk main sosial media, main WhatsApp, main Instagram, TikTok, YouTube. Gak apa-apa kalau main itu, tapi cari English material, cari kayak kampung Inggris mungkin. Atau bisa cari tentang umum. Ada yang sudah tahu Inggris. Oke, jadi kalian sudah bisa belajar dari sekarang kalau untuk mau lanjut ke perguruan tinggi. Karena for your information, bahasa Inggris itu nggak dipakai in English education saja, tidak dipakai di pendidikan bahasa Inggris saja, tapi multidisiplin ilmu. Anak hukum juga belajar bahasa Inggris, kedokteran juga belajar bahasa Inggris, teknik juga belajar bahasa Inggris. Jadi kalau kita punya kemampuan berbahasa, kalian mempunyai banyak skill, banyak yang kita tahu. Orang nggak tahu kita tahu, karena kita tahu bahasa. Jadi my advice for you that you should pay attention for your whole process. Jadi semuanya harus perhatian sama belajarnya. Karena di usia-usia kalian yang seperti ini kita masih main. Tapi kalau setelah kuliah kayak saya ya pasti ada yang misalnya kenapa tidak belajar itu baik-baik. Jadi prepare memang dirinya dari sekarang untuk ikut SNMPTN, SNBT. Siap? Jadi kalau saya datang lagi di sini, Kak, kuliah di sini Kak, atau Kak kelas begini Kak. Oke, jadi saya nanti mau terima laporannya kalian. Ada berapa orang di sini? 21 ekor. Ada 21 orang ya? Oke, so that's all for today. Cukup sekian hari ini. I'm sorry if I have many mistake in my class. Karena honestly saya sebenarnya baru datang dari Makassar. Kemarin saya cari sekolah, cuma nggak sempat, nggak diterima. Karena sekolah-sekolah di kota sudah pada mau ujian. Mereka ujiannya this is the last week, sudah persiapan untuk ujian akhir. Jadi kalau di negeri masih ada kesempatan untuk belajar, kalau di swasta udah nggak ada lagi. Okay, that's all for today, and see you another time, and I give you some candy. Tapi di sini foto bareng ya. Itu udah dicepat aja nggak apa-apa ya. Siapa yang bilang itu? Oke, jadi bisa kapan satu dokumen cara begini? Saya. Iya, begini teman-teman. Segera kan? Siapa ketua kelas di sini, Wis? Captain kelas, siapa sih dia? Sekretaris. Sekarang kelas kuliah. Ada yang mau daftar jadi ketos? Saya. Bibi lagi. Siapa? Oh, Patriot. Patriot atau Patriot? Patriot.
Ya, itu boleh dibawa pulang. Nanti sisa-sisanya dikasih di Rumah. Yes. nanti kalau mau belajar boleh Instagramnya atau mau chat di WhatsApp juga boleh. Siapa tahu ada waktu pulang tak bisa jalan-jalan ke rumah. Mumpung saya masih di sini, saya bisa pergi jalan. Ya, kalau saya kita bikin mas. Yes, betul. Ada yang tambahan dengan saya? Saya. Gimana rumah tak? Oh, saya juga dari jangan sampai mati dan jadi sudah. Nanti saya dibagi ke depan. Ayo sama merah di sini ya. Wih, yuk kameramen itu. Okay, thank you so much for your participation. Thank you so much for your attention and see you another